Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna wa asbahal mulku lillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesempatan kepada kita bersama, dan mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kita akan membahas tentang bahaya munafik. Bahaya munafik. Ada satu pepatah yang kalau tidak salah disampaikan oleh beliau sahabat Ali bin Abi Thalib. Tatkala ia mengatakan al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidhamin. Kebenaran yang tidak diorganisasi akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Jadi kebenaran yang tidak ada manajenya, yang tidak di manajemen, akan terkalahkan oleh kebatilan yang di manajemen. Namun kebenaran tetaplah kebenaran. Dia harus disampaikan dengan cara yang benar. Dan nanti akan menyentuh hati nurani manusia. Dan manusia pun pasti lebih cenderung kepada kebenaran itu. Dan dia akan mengikuti kebenaran. Asalkan kebenaran disampaikan dengan cara yang benar dan kemudian diterima oleh mereka yang punya hati yang benar. Tapi ketika kebenaran disampaikan dengan cara yang salah, ada kemungkinan kebenaran itu tidak diterima. Meskipun Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah menegaskan bal naqdhifu bil haqqi fayadamahuhu faidha huwa zahiq. Dan kami akan melemparkan kebenaran itu. Dan ternyata kebenaran itu akan mengalahkan kebatilan. Karena kebenaran itu adalah benar yang nanti akan mudah diterima oleh mereka yang punya hati yang benar. Maka Al-Quran itu menggambarkan naqdhifu. Naqdhifu itu artinya melempar sekenanya. Jadi meskipun kebenaran ini kadang disampaikan dengan cara yang salah pun juga kadang-kadang diterima orang. Meskipun cara menyampaikannya itu salah. Contoh mungkin orang dimarahi. Kadang-kadang yang menerima juga kalau memang yang disampaikan itu benar. Tapi sebaliknya kebatilan dan kejahatan kadang-kadang disampaikan dengan cara yang benar. Cara yang benar maksudnya apa? Kesannya baik. Maka orang-orang munafik ini membungkus bangkai dengan minyak wangi. Jadi kesannya itu bagus, tujuannya bagus. Ternyata apa? Mereka mengorganisir kegiatan kemunafikannya itu dengan cara yang
luar biasa. Jadi berjuang, bekerja sama-sama bekerja, saling memotivasi, saling menasehati. Jadi ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Gotong royong, tolong menolong untuk permusuhan. Dan itu memang ada. Siapakah pelakunya? Nah, mereka adalah orang-orang munafik itu. Yang saya maksud dengan orang munafik di sini adalah orang kafir yang pura-pura Islam. Orang kafir yang pura-pura Islam. Kalau ada orang Islam melakukan tindakan orang munafik, nah maka ini masuk dalam kelompok nifak amali, bukan nifak i'tiqadi. Karena nifak atau kemunafikan itu ada dua, ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Jadi munafik i'tiqadi ini keyakinannya memang yang munafik. Jadi orang kafir yang pura-pura Islam. Nah, ciri-cirinya adalah pasti dia pembohong. Karena mau senjata orang munafik itu adalah dusta. Jadi dengan modal kedustaan. Dan kemudian orang munafik itu pasti tidak bisa dipercaya. Dan kemudian orang munafik itu kalau berjanji pasti nanti akan mengingkari. Kenapa? Karena dia melakukan kemunafikan tujuannya adalah untuk menghancurkan kebenaran dengan cara yang paling murah. Karena memang kebenaran ini tidak bisa dihancurkan kecuali dengan cara tadi, kemunafikan. Bapak Ibu rahimakumullah, nah terkadang ada orang Islam mungkin imannya lemah sehingga dia kadang bohong, kadang mengingkari janji, kadang kalau diberi amanah dia khianat, tapi tetap dia orang Islam. Hanya saja imannya lemah yang kadang-kadang dia harus berbohong. Dan kemudian dalam akidah Islam, dalam keyakinan, dalam fikih, tidak semua bohong itu disalahkan. Ada beberapa jenis kebohongan itu yang dibolehkan. Ya contoh bohong untuk menyelamatkan agama. Kalau memang itu darurat, tanpa itu orang akan mati, nah maka boleh. Bohong untuk mendamaikan dua kelompok yang bertengkar, nah itu juga boleh. Terus bohong untuk mendamaikan suami istri. Jadi suami bohong kepada istrinya, atau mungkin istri bohong kepada suaminya. Dengan tujuan apa? Untuk mendamaikan atau untuk kebaikan. Karena kalau suami itu jujur kepada istrinya, pasti keluarga itu akan hancur. Umpamanya istrinya dandan. Nah terus kemudian tanya ke suaminya, cantik enggak bang? Kalau suaminya jujur, yakin sakit hati istrinya. Kenapa? Kalau suami jujur akan mengatakan, ya cantik sih dulu 40 tahun yang lalu. Ya benar, 40 tahun yang lalu cantik. Nah sekarang udah 60 tahun, ya pasti beda lah. Kalah saingan dengan yang usianya 20. Bisa tanya ke bapak-bapak yang jadi dosen. Terus membandingkan mahasiswinya yang usia 20 dengan istrinya yang usia 60. Pasti kalah istrinya, tapi kan tidak boleh. Terus suaminya tadi yang jadi dosen tadi terus jujur ini. Iya, tapi masih kalah sama mahasiswi saya. Berantakan itu keluarga. Maka tetap boleh terus mengatakan iya, kamulah yang paling cantik. Emah masa iya, iya. Menurut aku, dan seterusnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai
membahas tentang orang munafik ini. Dan orang-orang munafik zaman Nabi itu sudah terorganisir. Di Madinah ada seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kenapa dia berubah menjadi munafik? Karena sebelumnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini akan diangkat menjadi raja oleh orang Madinah. Dan ternyata ketika dia sudah siap dinobatkan jadi raja Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Lalu penduduk Madinah satu persatu masuk Islam. Akhirnya Abdullah bin Salul ini lama-kelamaan kehilangan pengikutnya. Terutama setelah perang Badar, bin Salul ini sakit hati. Pasukan Islam menang di perang Badar dan mereka berbahagia. Ternyata bin Salul dan teman-temannya ini justru malah sakit hati. Maka sejak saat itu bin Salul ini pura-pura Islam. Kenapa? Karena kalau dia tidak pura-pura Islam, dia akan dicaci maki oleh masyarakat Madinah. Karena tokoh-tokoh Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Atau kalau dia tidak mau, nah berarti dia akan memerangi Islam. Akhirnya bin Salul menempuh cara yang beda. Dia masuk Islam juga tidak mau, terang-terangan memusuhi Islam juga tidak mau. Nah, dia tetap pada kekafirannya, tapi memusuhi Islam dengan pura-pura Islam. Dan yang luar biasa adalah dia membentuk tim. Jadi orang jahat, tapi pakai ilmu manajemen. Jadi ada ketuanya, ada kegiatannya apa, pelaksanaannya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Satu sama lain nanti saling mendukung. Salah satu yang dilakukan oleh bin Salul ini untuk mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah dan dari para sahabat Nabi adalah bahwa ketika Rasulullah mau khutbah, maka bin Salul ini akan berdiri terlebih dahulu di dekat mimbar dan dia menyampaikan, ya ma'syaral ansor wa ya ma'syaral muhajirin, wahai masyarakat Madinah, wahai kaum ansor, kaum muhajirin, yakinlah bahwa ini adalah Muhammad Rasulullah, ikutilah ia. Dan aku pun yakin bahwa ia adalah utusan Allah. Maka yakinlah kalian dan ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana aku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maka masyarakat Madinah yakin bahwa bin Salul ini adalah muslim sejati. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, sepandai-pandai tupai meloncat pasti jatuh juga. Bin Salul ini ketika ada perang Bani Mustolak, dia tidak lagi bisa menyembunyikan kekufurannya. Kenapa? Ya, salah satunya memang sudah ada rentang waktu hingga 3 tahun. Jadi 3 tahun ini berarti usia sekolah SMP. Dia hanya bisa menyembunyikan kemunafikannya mungkin ya 1 tahun 2 tahun bisa. Artinya masih ada yang percaya bahwa bin Salul ini adalah muslim sejati.
Tapi setelah melewati masa 3 tahun dan hampir 4 tahun, maka semuanya terbongkar. Tapi tetap saja ketika bahaya kemunafikan bin Salul ini sudah sampai pada puncaknya, saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar kemunafikan bin Salul ini. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satunya lagi yang sampai sekarang masih diceritakan orang, bahwa tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikah dengan Zainab binti Jahas, Abdullah bin Ubay bin Salul membuat cerita bahwa Rasulullah melihat Zainab ini dan kemudian mengaguminya, jatuh cinta kepada Zainab, dan akhirnya Rasulullah menyuruh anak angkatnya yaitu Zaid bin Harisah, di mana Zaid bin Harisah ini adalah suaminya Zainab. Jadi karena Rasulullah jatuh cinta kepada Zainab, maka Rasulullah menyuruh anak angkatnya Zaid bin Harisah untuk menceraikan Zainab. Lalu Rasulullah menikahi Zainab. Maka zaman sekarang muncul orang yang mengatakan bahwa Al-Quran turun hanya untuk mendukung kepuasan syahwat birahinya Muhammad. Buktinya apa? Al-Quran turun untuk menikahkan Zainab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah sudah kadung jatuh cinta dengan Zainab. Dan Zainab pun juga dicerai oleh suaminya. Cerita ini ada Bapak Ibu. Dan cerita ini benar-benar palsu. Tapi cerita palsu ini dipakai terus orang-orang yang tidak yakin dengan Al-Quran. Dipakai oleh orang-orang kafir zaman sekarang ini. Dan kenapa orang kafir menggunakan cerita ini? Nah, tentu tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam dan kemudian merusak nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu bisa nyari di YouTube, itu masih ada. Dan bahkan orang yang menuduh ini namanya Islam. Namanya Islam. Bisa dicari. Namanya siapa Bapak Ibu? Saifuddin Ibrahim. Konon katanya dia pernah belajar Islam. Dan sebelumnya dia Muslim, terus kemudian pindah menjadi pendeta atau pastor gitu. Nah, dia banyak sekali membuat narasi-narasi di YouTube dengan tujuan untuk menghancurkan Islam dan merusak nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia juga sering melakukan debat dengan anaknya sendiri yang Muslim, juga debat dengan orang-orang atau mantan pendeta, mantan pastor yang sudah masuk Islam. Dia sering debat dengan mu'alaf. Karena memang para mu'alaf ini yang paling paham dengan keyakinan atau isi dari agama Kristen atau Nasrani itu. Nah, Bapak Ibu bisa nyari. Bisa belajar kristologi sedikit. Cerita itu memang ada. Jadi siapa yang membuat pertama? Yang membuat pertama adalah bin Salul ini, Abdullah bin Ubay bin Salul.
Bapak Ibu rahimakumullah, saya jelaskan sedikit tentang kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Zainab binti Jahsh, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Zaman jahiliyah itu sudah ada tradisi adopsi. Jadi mengangkat anak. Dan anak angkat ini statusnya sama persis dengan anak kandung. Maka sebelum Islam, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Zaid bin Harisah ini dipanggil Zaid bin Muhammad. Jadi Zaid anaknya Muhammad. Dan anak angkat ini punya status, punya hak seperti anak kandung. Berhak mendapatkan warisan, berhak mendapatkan nasab, dan seandainya anak angkat ini nikah lalu cerai dengan istrinya, maka istrinya juga tidak boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Kenapa? Karena statusnya sama seperti anak kandung. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghapus tradisi anak angkat yang sudah membudaya dan menjadi aturan yang formal di masyarakat Quraisy Mekah dan di masyarakat Arab pada masa itu? Caranya adalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa Rasulullah itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Dan kemudian Zaid bin Harisah ini dinikahkan oleh Rasulullah dengan familinya Rasulullah sendiri. Jadi masih ada hubungan famili, masih ada hubungan kekerabatan antara Rasulullah dengan Zainab binti Jahsh. Nah, setelah menikah belum sampai 1 tahun, ternyata Zaid ini menceraikan istrinya. Ada beberapa faktor kalau kita baca dalam sejarah, itu salah satunya adalah Zaid ini mantan budak. Jadi status sosialnya dianggap rendah oleh beberapa wanita Arab zaman itu. Dan kemudian zaman itu memang wanita Arab yang dia statusnya tinggi, keturunan bangsawan, nah itu tidak mungkin mau menikah dengan budak atau mantan budak. Sementara Zainab binti Jahsh ini adalah keturunan bangsawan Quraisy. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini keturunan dari Bani Hashim. Nah, Bani Hashim ini termasuk jadi kelompok bangsawan, orang-orang yang paling terhormat di masa itu. Dan ternyata Zainab binti Jahsh ini merasa tidak nyaman punya suami yang mantan budak. Tapi tentu tidak semua wanita muslimah zaman itu seperti itu, enggak. Tapi memang ini pas kasus. Kasusnya Zainab ini ternyata tidak suka dengan suaminya yang mantan budak. Tapi bukan berarti semua muslimah atau semua sahabat Nabi yang perempuan seperti itu. Karena ya ini kasus tadi. Pas satu itu aja. Dan akhirnya Zainab binti Jahsh ini pun cerai dengan suaminya Zaid bin Harisah. Setelah cerai, nah maka Allah Subhanahu wa taala menikahkan Zainab binti Jahsh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka istri Nabi yang satu ini, Zainab binti Jahsh ini pada akhirnya juga merasa bangga. Dia sering kemudian kalau ngobrol dengan istri-istri Rasulullah yang lain, kadang dia mengatakan, kalian ini dinikahkan oleh bapak-bapak kalian. Nah, sementara aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pernikahan Zainab binti Jahsy dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang melalui ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya falamma qada Zaidun watara. Dan tatkala sahabat Nabi Zaid bin Harisah ini selesai dari masa pernikahannya dengan istrinya Zainab binti Jahsy, zawwajnakaha, kami Allah Subhanahu wa taala menikahkanmu wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahsy. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya terhapus tradisi adopsi anak. Maka sejak saat itu tidak ada lagi dalam Islam yang namanya adopsi anak itu. Haram hukumnya. Yang ada adalah mengasuh. Kalau mengasuh anak orang, terutama mengasuh anak yatim, maka pahalanya besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Jadi siapa yang mengasuh anak yatim, maka dia akan bersamaku, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Jadi seperti jari telunjuk dan jari tengah di surga. Posisinya sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, as-sa'i alal armalati wal yatama. Jadi siapa yang berjuang untuk membantu para janda dan anak yatim, maka akan masuk surga. Dan posisinya sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Bapak Ibu rahimakumullah, saya nyari hadis. Ya zaman sekarang gampang. Bapak Ibu bisa pakai Maktabah Syamilah atau bisa pakai, mungkin pakai Google juga bisa. Jadi dengan menggunakan kata kunci kahata ini. Jadi siapa yang dijamin masuk surga dan kemudian posisinya sangat dekat dengan Rasulullah seperti jari telunjuk dan jari tengah, itu ternyata disiapkan untuk mereka yang mengasuh anak yatim dan membantu ekonomi janda. Hanya untuk dua orang ini, mengasuh anak yatim atau membantu ekonomi janda. Nah, bagaimana membantu ekonomi janda? Nah, caranya macam-macam. Kalau bapak-bapak pasti sudah tahu caranya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali ke bahaya bin Salul tadi. Salah satu alasan yang dipakai oleh bin Salul ini, dia menyebarkan informasi yang provokatif bahwa para sahabat Nabi mengikuti Al-Quran. Karena dalam Al-Quran diceritakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Jadi silahkan kalian nikah dengan para istri yang top menurut kalian, 2 atau 3 atau 4. Jadi maksimal 4. Nah, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak bisa berbuat adil maka satu saja. Dan alhamdulillah bapak-bapak semuanya satu nggih istrinya. Anaknya banyak. Alhamdulillah.
Kalau istrinya 1, anaknya 4, 5, ya alhamdulillah. Atau mungkin ada yang anaknya 1, anaknya 2, alhamdulillah, semuanya baik. Nah, di dalam Al-Quran tadi dijelaskan maksimal hanya 4. Nah, sementara Zainab binti Jahas ini adalah istri yang kelima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bin Salul ini kemudian menganggap Rasulullah itu dusta dan menganggap Rasulullah itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Buktinya apa? Rasulullah itu melanggar aturan Al-Quran. Al-Quran memberi batasan 4, ternyata Rasulullah itu sampai 5 istrinya. Padahal itu baru nomor 5, Bapak Ibu. Setelah nomor 5 ini masih ada. Nanti yang ke-6, yang ke-7, ke-8, ke-9. Jadi masih ada. Tapi ternyata bin Salul ini keburu mati. Sehingga dia tidak menyaksikan bagaimana Rasulullah itu nikah dengan istrinya yang ke-9. Tapi tadi kebohongan yang disampaikan oleh bin Salul ternyata sampai sekarang masih dipungut oleh orang-orang yang ingin merusak Islam. Dan kemudian yang kedua adalah Zainab binti Jahas. Ini adalah istri dari anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bin Salul ini juga sama. Dia mengatakan bahwa Rasulullah itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Sampai-sampai menikah dengan janda dari anaknya sendiri. Dan kebohongan itu juga sampai sekarang masih dipakai orang. Alhamdulillah kalau kita membaca cerita ini, kita sudah diajari oleh para ulama ada ilmu yang namanya mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis ini untuk memahami mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, dan mana hadis yang palsu. Jadi syarat cerita atau syarat hadis atau syarat kisah-kisah yang ada pada zaman Nabi itu diterima atau ditolak. Itu para ulama sudah membuat ilmu yang namanya ilmu mustalah hadis. Maka semua kisah yang dinisbatkan kepada Rasulullah atau kemudian dinisbatkan kepada para sahabat Nabi harus melewati syarat ini. Sumbernya dari siapa? Orang yang menceritakan pertama kali itu siapa? Terus kemudian syaratnya lagi dia harus jujur. Syaratnya lagi dia tidak tertuduh bohong. Syaratnya lagi tersambung. Jadi kalau hanya katanya, kamu dapat cerita dari siapa? Ya kata orang. Maka cerita itu tidak diterima. Apalagi kalau cerita itu tersambung ke Israiliyat. Israiliyat, hadis-hadis Israiliyat atau kadang disebut dengan tafsir Israiliyat. Ini adalah cerita-cerita yang sanadnya tersambung kepada orang-orang Yahudi terutama. Atau kemudian tersambung sanadnya ke orang-orang Nasrani. Maka cerita itu tidak bisa diterima. Apalagi kalau cerita itu tersambung ke orang-orang munafik. Maka boleh diceritakan, tapi harus diberi tambahan bahwa cerita itu palsu. Termasuk cerita tentang Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahas. Itu ceritanya memang ada. Sebab-sebab Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahas ini ceritanya ada. Tapi tadi cerita itu adalah palsu. Atau kalau hadis
dalam istilah mustalah hadis disebut dengan hadis maudhu'. Bapak Ibu rahimakumullah, peran bin Salul selanjutnya yang sangat membahayakan tatkala ia ikut perang Bani Mustolak. Tatkala ia ikut perang Bani Mustolak. Nah, dia di tengah jalan istirahat bersama para sahabat Nabi yang lain, bersama pasukan Islam dan juga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sempat mengatakan, bin Salul ini sempat mengatakan, kalau nanti kita pulang ke Madinah pasti akan mati, pasti akan hancur, pasti akan keluar dari Madinah orang-orang yang terhina. Nah, yang dimaksud dengan orang yang terhina itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut versi bin Salul ini. Akhirnya apa? Ada sahabat Nabi yang masih muda, namanya Zaid bin Arqam, kemudian melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ada sahabat Anda yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengatakan ini dan dia mengatakan itu. Salah satu yang disampaikan adalah kalau nanti kita pulang ke Madinah, maka nanti akan keluar orang yang terhina. Dan yang dimaksud itu adalah panjenengan ya Rasulullah. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang dilakukan bin Salul? Bin Salul ini merasa tidak enak. Sepertinya ada yang melaporkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia langsung datang menemui Rasulullah dan menyampaikan, ya Rasulullah, pasti panjenengan pernah mendengar ini dan mendengar itu dari saya. Dan bin Salul kemudian bersumpah, ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak mengatakan seperti itu. Kalau Anda mendengar dari saya seperti itu paling juga hanya bercanda. Karena ya Rasulullah, kita kan sedang perjalanan pulang dan kita merasa capek. Jadi kita bercanda mengatakan ini dan itu. Dan saya juga tidak sadar kalau seandainya itu benar dari saya juga tidak sadar kapan saya mengucapkan itu. Dan saya yakin saya tidak mengucapkan kata-kata seperti itu, ya Rasulullah. Akhirnya apa Bapak Ibu? Yang melaporkan kepada Rasulullah itu adalah anak remaja, namanya Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini ketika pulang, akhirnya dia dimarahi oleh masyarakat yang ada di situ. Kamu tahu enggak apa yang kamu sampaikan tadi? Iya tahu. Maka muncul orang munafik dengan mengatakan, jangan-jangan kamu lupa, kamu anak kecil tahu apa toh? Kamu bohong, kamu dusta, kamu mencemarkan nama baik orang tua. Zaid bin Arqam ini hanya diam saja. Dan yang disalahkan tetap Zaid bin Arqam yang melaporkan ucapan dari Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Maka masyarakat Madinah mulai gempar sedikit. Siapa yang benar, siapa yang salah. Apakah yang salah itu adalah Zaid bin Arqam atau yang salah itu bin Salul? Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab ini diceritakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Dan tatkala orang-orang munafik dan mereka yang di dalam hatinya ada penyakit hati.
Apa penyakit hati? Salah satunya adalah kemunafikan ini. Kebencian kepada Islam, kebencian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ayat Al-Quran ini turun, maka sejak saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul tidak bisa lagi menyembunyikan kemunafikannya. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, apakah kemudian orang munafik ini langsung dibunuh? Ternyata tidak. Padahal sudah jelas dia ini munafik. Sudah jelas dia ini orang kafir dan memusuhi Islam. Sampai akhirnya meskipun sudah datang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bin Salul jelas-jelas dia munafik. Dia adalah orang kafir yang pura-pura Islam. Bagaimana kalau kita membunuh dia? Ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuh dia. Rasulullah melarang, jangan. Mengapa ya Rasulullah? Karena aku khawatir nanti orang-orang akan mengatakan anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Orang-orang akan mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Kenapa? Karena memang sampai saat itu teman-temannya bin Salul dan masyarakat Madinah ini masih meyakini bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah sahabat Nabi. Maka dia tidak dibunuh, karena kalau dibunuh nanti akan muncul isu bahwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membunuh sahabatnya. Maka Rasulullah terus kemudian menyuruh para sahabatnya untuk melanjutkan perjalanan. Dan perjalanannya pun juga sangat jauh. Sampai akhirnya para sahabat Nabi pun merasa letih dan tidak ada lagi yang menceritakan kasus yang berupa ucapan dari bin Salul tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah kemudian bin Salul ketika terbongkar kemunafikannya, kemudian dia mau bertaubat? Ternyata tidak. Kenapa? Karena dia sudah bertekad untuk memusuhi Islam dan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang yang punya tekad dan pada akhirnya pun juga ia bertaubat. Tapi ya ada beberapa yang seperti bin Salul ini. Meskipun terbongkar dia tidak mau bertaubat. Meskipun dia sudah yakin bahwa Rasulullah adalah benar-benar Nabi, dia tidak mau bertaubat dan tidak mau mengikuti ajaran Islam. Dia malah semakin menjadi-jadi. Nah, apa yang dilakukan oleh bin Salul? Ada satu cerita. Ini isinya banyak cerita ini Bapak Ibu. Satu cerita lagi. Ketika perjalanan dilanjutkan, perjalanan perang Bani Mustalaq tadi dilanjutkan, maka tatkala istirahat, istri Nabi yang ikut perjalanan itu yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, ini kemudian dia istirahat pula dan buang hajat. Setelah Aisyah radhiyallahu anha buang hajat, nah terus dia kembali ke kendaraannya. Ternyata begitu dia naik ke kendaraannya, dia baru sadar bahwa kalungnya itu tertinggal di tempat dia buang hajat. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha ini kembali menuju ke tempat dia buang hajat tadi dan ketemu. Dan waktu itu adalah waktu yang agak gelap. Jadi begitu Aisyah radhiyallahu anha kembali ke kendaraannya, ternyata kendaraannya ini sudah berangkat.
sudah berangkat di akhir malam itu. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha kemudian istirahat di bawah pohon. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attil. Sofwan bin Mu'attil ini terbiasa berada di luar rombongan dan terbiasa berada di paling belakang dan di luar rombongan, dengan tujuan adalah untuk mengawal rombongan itu dari belakang kalau nanti ada pasukan yang menyerang. Karena seringkali rombongan, pasukan atau mungkin yang lainnya ini dikawal dari 4 penjuru, jadi kanan kiri dan kemudian depan belakang. Jadi sejauh mungkin dengan jarak beberapa puluh kilo dari tempat rombongan ini. Supaya nanti kalau ada musuh menyerang dari luar, nah itu sudah bisa diketahui sebelum musuh itu datang. Maka sahabat Nabi Sofwan bin Mu'attil ketika sampai di tempat istirahat rombongan, Sofwan bin Mu'attil ini melihat ada bayangan di bawah pohon. Setelah didekati, ternyata itu adalah orang. Maka Sofwan kemudian semakin mendekat. Dan kemudian Sofwan ini kaget ini. Dan dia mengatakan, istri Rasulullah? Iya, saya Aisyah. Hanya itu saja yang diucapkan oleh Sofwan. Dan kemudian Sofwan ini terus menuntun kendaraannya. Kendaraannya didudukkan dan Aisyah radhiyallahu anha kemudian naik ke onta itu, ke kendaraan itu. Maka onta itu kemudian dibawa lari menyusul rombongan. Sampai kemudian berhasil menyusul rombongan dan Aisyah radhiyallahu anha pindah ke ontanya sendiri. Nah, ontanya Aisyah ini ditutup dengan kain yang kalau zaman dulu ini disebut dengan haudaj atau sekedup, sehingga tidak kelihatan dari luar. Yang juga terkadang tidak diketahui di dalam itu ada orang atau tidak. Yang nonton ini merasa Aisyah itu sudah naik, tapi ternyata Aisyah itu turun lagi. Itu juga dia tidak merasa bahwa Aisyah sudah turun lagi dan belum naik. Maka sampai ketika Sofwan ini datang ketemu dengan rombongan itu, terus kemudian Aisyah radhiyallahu anha pindah ke kendaraannya. Nah, barulah sahabat Nabi yang ditugasi untuk menuntun ontanya Aisyah itu sadar bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu tertinggal di belakang. Maka banyak sahabat Nabi yang melihat pemandangan Aisyah radhiyallahu anha datang bersama Sofwan bin Mu'attil ini. Para sahabat Nabi tidak curiga sama sekali. Kenapa? Karena hati mereka bersih. Ternyata pemandangan itu dipakai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menuduh Rasulullah, untuk menuduh Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Nah, bagaimana caranya bin Salul ini menuduh? Caranya diawali dengan pertanyaan. Loh, kok berdua? Terus kemudian mulai dari kata jangan-jangan. Dia terus mengulang itu. Dan kemudian dimanapun dia ketemu orang, ketemu sahabat Nabi yang lain, dia menyampaikan berita bahwa Sofwan datang dengan Aisyah radhiyallahu anha, tertinggal di belakang. Bapak Ibu rahimakumullah, berita itu menjadi santer. Sampai akhirnya ada yang berani menuduh Aisyah radhiyallahu anha selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attil, sahabat Nabi yang mulia ini. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar isu tentang dirinya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendengar isu
antara Aisyah dengan Sofwan, yang tentu isu itu adalah bohong, itu keluarga Nabi itu sempat retak. Retak itu ya bingung, ini siapa yang benar, siapa yang salah. Dan para sahabat Nabi itu juga bingung juga. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran dalam surat An-Nur ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20 itu. Dimulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sungguh mereka yang datang membawa kabar bohong itu adalah sebagian dari kalian, sebagian dari masyarakat Madinah. Nah, nasihat Al-Quran adalah la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Jangan mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu baik bagi kalian. Kenapa? Karena dengan adanya hadisul ifki, berita bohong itu, Al-Quran memberikan pelajaran kepada para sahabat Nabi dan juga kepada seluruh umat Islam sampai akhir zaman nanti. Bagaimana menghadapi isu atau kebohongan-kebohongan yang dialamatkan kepada umat Islam. Nah, mudah-mudahan yang kita bahas ini memberi manfaat untuk kita bersama, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mekaten nyuwun ngapunten menawi wonten keluputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.